Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi Plus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Ulung Surya Permana dengan NIM 2440-412-0053. Saya bertugas di MTS Adawiyah Al-Mubarok. Saya juga merupakan mahasiswa PPG Transformasi Plus Batch 1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada hari ini, Jumat tanggal 16 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek video pembelajaran dengan tema Sholat Jumat dengan menggunakan metode PBL kelas 7B di MTS Adawiyah Al-Mubarok. Berikut adalah videonya. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi wa bil Islami. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim Sayyidina Muhammadin Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Apa kabar semuanya? Baik ya, pada pagi hari ini alhamdulillah kita semua bisa berjumpa lagi dalam pembelajaran fikih, yang mana sebelum kita belajar alhamdulillah tadi sudah kita awali dengan berdoa. Selanjutnya bagaimana, sudah siap belajar hari ini? Sudah sarapan? Ya, kalau sudah siap belajar hari ini kita absen dulu. Adakah yang tidak hadir hari ini? Ada ya. Ali Pak? Alisa? Anggun? Aniswa? Siti Rahma? Subhanallahi. Ya, berarti hanya Dika saja yang tidak hadir hari ini ya. Baik. Sebelum kita lanjutkan, diperiksa dulu kerapihannya. Ya, udah rapi semuanya? Diperiksa dulu bajunya. Oke, semuanya. Kalau sudah rapi, kalau sudah siap, kita bisa memulai pembelajaran kali ini dengan baik ya. Sebelum kita belajar, pada kesempatan pagi hari ini yang luar biasa, dengan mengawali Bismillahirrahmanirrahim, kita awali pagi hari ini dengan penuh semangat, karena kita sebagai generasi muda yang harus berjuang ya untuk masa depan kita semua, harus punya cita-cita yang tinggi. Maka salah satu yang bisa mengantarkan cita-cita kita kepada keberhasilan, berhasil dengan cita-cita yang kita inginkan, itu diantaranya dengan rajin belajar. Ada yang ingat gak kemarin materi tentang apa sebelum pembelajaran kali ini? Tentang zikir dan doa. Tentang zikir dan doa, pertemuan ke belakang kita sudah membahasnya, yang mana zikir dan doa itu adalah salah satu ibadah yang harus kita lakukan.
Coba apa yang dinamakan dengan zikir? Tuh. Ustaz, silakan. Apa yang dinamakan dengan zikir? Zikir adalah mengingat kepada Allah. Mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi sholat Jumat ya. Nah, tentang sholat Jumat. Nah, kita sebagai umat Muslim ya dianjurkan untuk melaksanakan sholat Jumat, terutama untuk pagi hari. Maka tujuan pembelajaran kali ini adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan, juga rasa bertanggung jawab dengan melaksanakan sholat Jumat. Nah, saya punya gambar di sini. Sebelum dilanjutkan kepada materi, di sini ada gambar ya. Nah, kira-kira menurut teman-teman semuanya dan kelompok ini dulu ya. Nah, sebelah ini kira-kira gambar lagi melaksanakan apa? Sholat Jumat. Kelompok ini orang lagi apa? Adzan ya. Selanjutnya, sholat Jumat adalah sholat wajib yang dilakukan pada hari Jumat, yang merupakan hari istimewa bagi umat Islam. Sholat ini dilakukan secara berjamaah di masjid ataupun luar masjid. Tujuan sholat Jumat itu salah satunya mengumpulkan umat Islam dalam satu tempat untuk beribadah dan memperkuat hubungan Islamiyah. Untuk sholat Jumat itu sama dengan rukun di dalam sholat yang 5 waktu. Yang membedakannya adalah di sini, ya. Di dalam sholat Jumat sebelumnya dilaksanakan yang dinamakan 2 khutbah. Kita contohkan dulu ya. Niat sholat subuh, sama-sama. Itu yang pertama adalah niat. Yang baik, pada kesempatan kali ini kita akan melihat video yang menjelaskan tentang khutbah 2. Silakan disimak ya. Tata cara khutbah Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim Alhamdulillah. Salah satu syarat sah pelaksanaan sholat Jumat adalah didahului 2 khutbah. Khutbah Jumat memiliki rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Berikut ini adalah rukun. 7. Khatib harus berdiri apabila mampu. 8. Duduk di antara 2 khutbah. Baik ya. Tadi sudah kita dengar dan juga menyaksikan video tentang penjelasan dan tata cara berkhutbah. Terus tadi yang dikatakan di dalam video tersebut yaitu diantaranya rukun khutbah itu ada berapa tadi? 5 ya. Yang pertama, hamdulillah, harus memuji terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua apa? Membaca sholawat kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selanjutnya, kapan sih waktunya kita melaksanakan sholat Jumat? Waktu melaksanakan sholat Jumat adalah hari Jumat, ketika sudah masuk waktu sholat zuhur. Bapak akan memberikan tugas kelompok kepada teman-teman semuanya. Silakan nanti didiskusikan ya, didiskusikan masalah yang akan saya bagikan kepada adik-adik semuanya. Di sini ya. Tugasnya yang ini ya.
Baik ya. Tugasnya sesuai dengan yang sudah dibagikan. Silakan. Tadi kelompok ini berarti berbicara tentang apa tadi? Tentang hukum ataupun dasar sholat Jumat. Kelompok ini ketentuan sholat Jumat. Kelompok ini apa tadi maksudnya? Oke, baik. Kelompok ini Melaksanakan sholat Jumat. baik ya. Silahkan didiskusikan terlebih dahulu untuk tugasnya. Bapak kasih waktu selama 5 menit cukup? 5 menit ya. 5 menit cukup untuk mendiskusikan. Silakan nanti ditulis hasil diskusinya. Setelah itu adik-adik semuanya mempresentasikan hasil dari diskusi yang telah dilaksanakan pada kesempatan kali ini. Ya, silakan untuk berdiskusi dengan teman sekelompoknya Mas. Ya. Bagaimana, sudah semuanya? Kalau sudah, kita mulai presentasi dari kelompok 1. Silakan ya. Oke, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Ya. Di sebelah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang artinya kewajiban itu kepala karena seperti dapat perasaan Ya, silakan, ada yang mau ditanyakan apa tidak dari kelompok yang lain? Ya, silakan. Kami dari kelompok 2 yang bertanya, siapa saja yang tidak ada kewajiban melaksanakan sholat Jumat? 1 sama saya, 2 kebetulan 3 ada 4 orang yang sakit. Baik ya, kita jawab. Terima kasih. Yang kedua. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada semuanya yang sudah mempresentasikan dari hasil diskusinya di kelompok masing-masing ya. Sebelum kita akhiri, maka saya ada explaining dulu ya. Ada permainan, tapi ini yang berkaitan dengan tugas teman-teman semuanya yang barusan sudah dilaksanakan. Tugasnya cari kata, berarti kata itu seperti kamu ya. Kamu itu kan satu kata ya. Berarti cari K, 2, A, 3 F dan 4 O ya. Waktunya hanya 2 menit. Waktunya mulai dari sekarang. Silakan. Yang sudah nanti bawa ke depan sebentar ke bapak dan ke depan. Ayo. Apa ini? Coba silakan kita. Dia itu apa? Di rangkai dulu, terus. Baik. 3, 2, 0. Oke, baik, sudah cukup ya. Sama apa tadi? Sehat. Baik. Oh, ya. Jadi kelompok 1 dan kelompok berapa? 3. Bingung akan dilahirkan kembali alatnya ya, nanti di pelajaran lain kita akan kembali. Baik, dari hasil diskusi teman-teman tadi, bahkan dengan barusan dari kata yang sesuai dengan pelajaran kita hari ini. Tadi dari kelompok 1 itu ada kata Jumat
dan khotib. Ya. Yang kedua, kelompok dua ada sama kata Jumat dan sunnah. Yang paling banyak kata yang paling banyak adalah kelompok 4. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Dan sudah mendiskusikan materi yang sudah kita laksanakan. Apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, silakan apa? Betul. Ubah ya. Oke, ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Gila ya. Pertanyaannya, kan sholat Jumat itu kewajibannya untuk siapa? Laki-laki. Sedangkan bagi perempuan itu adalah mubah ya. Yang dinamakan mubah itu adalah apa? Boleh ya. Jadi memang tidak ada kewajiban untuk perempuan melaksanakan sholat Jumat, tapi jika perempuan ingin melaksanakan sholat Jumat, silakan saja dan boleh saja. Apakah kewajiban sholat zuhurnya gugur sama seperti laki-laki ketika perempuan melaksanakan sholat Jumat? Sama, gugur ya. Jadi kalau ada perempuan melaksanakan sholat Jumat, maka sholat zuhurnya pun itu tidak harus dilakukan, cukup dengan melaksanakan sholat Jumat. Sudah paham? Paham ya? Oke, terima kasih ya atas pertanyaannya. Dan terakhir, ini merupakan kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas hari ini tentang sholat Jumat, bahwa kesimpulannya adalah sholat Jumat adalah sholat wajib 2 rakaat yang dilaksanakan pada hari Jumat dan diawali dengan khutbah 2 ya, dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang sudah kita pelajari tadi ya. Masih sebelum kita akhiri ya pembelajaran kita pada hari ini, ada tugas ataupun asesmen yang harus teman-teman LKPD ya, lembar kerja substantif yang harus diisi dulu masing-masing ya. Silakan nanti waktunya 2 menit untuk kelas namanya. Ya, ya. Jadi bagaimana pembelajaran kita hari ini, menyenangkan? Alhamdulillah. Kita mendapatkan ilmu apa tidak? Alhamdulillah Rabbil. Sebelum ditutup, coba acungkan dulu tangan kita. Baik ya, langsung kanan dulu ya. Oke, silakan goyang-goyangkan dulu ya. Silakan goyang-goyangkan dulu. Silakan simpan di dagu. Iya, mana? Satu lagi. Ya, siap. Goyang-goyangkan lebih keras lagi. Simpan di telinga. Mana? Ya, baik, terima kasih. Oke, terakhir dari Bapak untuk memotivasi teman-teman semuanya, silakan kita sama-sama terus belajar untuk menumbuhkan pengalaman dan keilmuan kita, karena orang yang berilmu itu akan tumbuh dimanapun ya. Orang yang berilmu akan bisa bermanfaat dimanapun. Mudah-mudahan apa yang bisa kita cita-citakan sesuai dengan usaha yang kita lakukan, karena cita-cita kita bisa tergapai ketika kita sungguh-sungguh dalam menggapainya. Nah, untuk minggu depan kita akan membahas tentang sholat jamaah dan juga sholat kosong. Untuk itu silakan bisa dibuka-buka lagi untuk materinya, dan nanti supaya bisa lebih interaktif lagi dalam pembelajaran. Ya, untuk itu mungkin kita cukupkan pembelajaran kita pada hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Silakan di bagaimana doa. Amin.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.